Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Beda tuh Bu, sholat malam ya sama sholat siang beda. Sholat pagi sampai sore sama sholat subuh beda. Sholat subuh itu dilihat langsung. Walaupun tentu saja semua hal dilihat oleh Allah, tapi maksudnya sholat subuh itu benar-benar disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Karena itu ganjarannya juga beda. Di antaranya ganjaran orang-orang yang sholat subuh, apalagi dia berjamaah, faka'annama qama lailah. Seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Masya Allah. Hari ini kita akan belajar nih tentang ya seputar sholat subuh bersama narasumber kita. Ada yang lihat Denny gak? Waalaikumsalam. Apa sih? Mau camping deh. Iya, saya habis dari sini. Saya mau langsung ke masjid nginep biar nggak kesiangan sholat subuh. Masya Allah, hebat. Iya Pak Ustadz, karena kan 2 rakaatnya sebelum subuh aja itu lebih baik dari seluruh bumi dan isinya. Iya benar. Itu sunat gimana sholat subuhnya Pak Ustadz? Benar. Pas Pak Alhamdulillah. Ustadz. Ya. Tema kita malam ini juga itu. Tentang keutamaan dan keajaiban sholat subuh. Siap. Nah Pak Ustadz, Denny mau nyapa dulu Pak Ustadz ya. Siap. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Pak Ustadz, kita masuk item baru kita. Oke. Assalamualaikum Ji. Oke, dari pemirsa. Dari yang ada di sini. Oh, yang ada di studio. Oke. Siapa nih, siapa? Kita kasih waktu, Ya, dipersilakan. silakan. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Lemes amat. Nama saya Haja Heni dari Muslimat Mataul Anwar, Krukut, Jakarta Barat. Yang ingin saya tanyakan, sholat sunat fajar itu dikerjakan sebelum azan subuh atau sebelum atau sesudah azan subuh? Iya. Sesudah azan subuh. Nah, itu aja yang ingin saya tanyakan. Itu aja juga jawabannya. Iya. Oh, jadi sesudah azan Mas Ustadz ya? Sesudah azan. Kalau sebelum azan tuh masih ada sholat malam kan. Qiyamul lail, tahajud, apa masih bisa sebelum azan. Witir lah. Witir. Itu banyak loh amalan-amalan menjelang subuh tuh. Itu amalan-amalan sebelum subuh itu rata-rata bawa kekayaan. Bawa kesejahteraan, bawa kepada kecukupan. Coba aja ya, pemirsa yang pada ngerasa susah, miskin, jauh sama duit, jauh sama kerjaan, jauh sama proyek yang bersih, lurus, lempeng. Coba jajal bener jajal. 40 pagi jangan sampai ketinggalan sholat malam, sholat subuhnya, coba jajal. Rasain bedanya di hari ke-41. Bener. Beda. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol juga sama tamu kita yang pertama. Siapa ini dia? seorang mualaf juga Pak Ustadz, mantan mualaf. Jadi dia ustazah sekarang. Kita undang ini dia. Ustazah Irena. Iya benar, Irena. Guru kita itu ya. Ini dia tamu kita yang pertama. Ibu-ibu. Insyaallah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Betul Ustazah, silakan. Ustaz gimana? Alhamdulillah sehat. Baik-baik semua. Iya, Ibu Ustazah. Adem mukanya Ustazah. Tenang. Iya. Sehat, Bu Ustazah. Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Denny sehat. Alhamdulillah Denny. Ustaz juga Iya. semakin sejuk. Iya, subhanallah. Alhamdulillah. Betul habis diembunin. Oh, diembunin. Jadi sejuk bawaan. Iya. Kayak anak kecil biar bisa cepet jalan ya Pak Ustadz ya. Nah, Ustazah Iren, Denny pengen tanya. Waktu itu memutuskan untuk Waktu menjadi mana seorang... ini? Waktu itu.
Oh, waktu itu. Oke. Memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Itu boleh tahu nggak gimana sih ceritanya? Ceritanya, alhamdulillah, ceritanya panjang. Tapi alhamdulillah, setelah demikian banyak pertanyaan yang terjawab justru di dalam Islam. Kalau Allah menjawab semua pertanyaan, sehingga akhirnya saya pun kemudian menyimpulkan, ternyata agama yang hak itulah yang Islam. Yang mutlak benar, dan benar, itulah Islam. Dan perkenalan saya yang pertama kali dengan ayat Allah adalah justru dengan surat Al-Ikhlas. Surat yang paling banyak dibaca ibu-ibu kalau subuh tuh. Karena cepat katanya, biar bisa cepat ke pasar. Bisa aja. Oh, surat yang pertama itu? Iya, itulah surat yang pertama. Dan alhamdulillah setelah surat pertama, saya malah semakin ingin tahu isi daripada surat-surat yang lain di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi nggak pernah berhenti belajar, sampai sekarang pun nggak berhenti. Terus aja gitu. Ya, terus aja semakin ingin tahu. Nah, nanti kita tahan dulu Pak Ustadz. Kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Ibu Ustazah ini banyak yang berhubungan dengan sholat subuh. Nanti setelah yang satu ini tetap di chatting dengan YM. Ya, kita kembali lagi di chatting dengan YM. Oke. Jadi Ibu Ustazah gitu ya, awal sholat yang kenal Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Nah, kalau awal-awal dalam menjalankan ibadah berhubungan dengan sholat subuh itu gimana itu? Seru. Serunya? Serunya setelah saya berkenalan dengan Islam, saya teliti ternyata semua nabi melaksanakan sholat. Dan keistimewaan sholat justru ada di dalam Islam. Maka kemudian susah jatuh bangun tapi nikmat. Pengalaman yang tak terlupakan, bahkan saya untuk sholat itu membuat kerpean. Contekan. Pertama malah Ustadz awal itu hari-hari sampai dengan 3 hari saya sholat, itu saya pakai bahasa Indonesia dulu. Oke. Jadi contekan, terjemah dulu. Terus kemudian setelah hafal, barulah saya ubah. Saya letakkan di atasnya adalah bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arabnya. Setelah itu akibatnya saya pun hafal dengan bahasa Arab yang langsung tahu terjemahnya. Dan inilah salah satu keistimewaan mu'alaf yang sudah dewasa menerima hidayah Allah. Maka dia paham apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya dia. Karena dia pelajari. Sinkron, karena dia pelajari. Kalau kita yang iya. Itu. Tuh. Jadi, nah, Ustazah juga menulis sebuah buku ya, Mas. Ini buku terbaru kayaknya Ustazah. Ini yang terbaru. Judulnya Membunuh dengan Tersenyum. Wow. Keren banget tuh. Itu apa cerita? Nah, ini bukan buku cerita, tapi ini adalah fakta. Ada seorang yang melakukan pengeboman dan kemudian dia membantai 77 orang remaja. Dan dia lakukan pembunuhan itu dengan tersenyum. Sebenarnya bukan cuma tersenyum, bahkan dia tertawa. Sakit lah ya. Kenapa? Nah, ini dia. Makanya beli deh. Oh iya. Nah, kenapa dia lakukan ini? Ternyata dia lakukan ini karena dia sangat benci dengan Islam dan migran. Nah, disinilah saya ungkapkan bahwa ternyata Islam itu rahmatan lil alamin. Dan dia ketika dia melakukan terornya, maka yang dituduh sore hari dia lakukan, malamnya sudah pers sedunia menyatakan bahwa pers barat maksud saya, bahwa pelaku ini adalah Islam. Pelaku ini adalah Muslim fundamentalis. Pelaku ini adalah Al-Qaeda. Sehingga dan orang seterusnya. jadi tambah takut ya.
Dan alhamdulillah setelah 3 hari muncullah pemberitaan resmi dari pemerintah Norwegia bahwa pelaku ini namanya adalah Anders Behring Breivik yang agamanya bukan Islam. Buat saya saja. Iya, buat Ustaz. Gantian ya deh. Iya. Siap. Oke, nah sekarang kita undang tamu kita yang kedua. Ini seorang akademisi, praktisi bisnis, juga guru besar. Guru kita. Guru kita bersama. Wah, profesor kita. Profesor Renald Kasali. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Sehat. Saya pernah datang Bu ke rumah beliau, rumah perubahan namanya. Woi. Bersih, asri, dan orang yang masuk ke sana itu adalah orang-orang yang kemudian keluar tuh berubah. Amin. Orang kecil jadi orang besar. Wow. Tepuk tangan sekali lagi buat Renald Kasali. Selamat datang. Alhamdulillah sehat. Oh, Silakan rumah dulu, Pak. perubahan ya. Rumah perubahan. Saya curiga Satria Baja Hitam pernah ke sana, maka dia bisa berubah. Silakan. Ya, terima kasih. Iya. Mana lagi saya? Sini? Ya, ini silakan. boleh. Ya, di Ya. sini juga. Baik, masih. Asik akhirnya. Lama nggak ketemu nih Pak Renald ya? Iya. Kangen saya ke sana ini. Dulu kita kerjain. Kerja Iya, gimana kita kerjain. Wah. Ya. Justru kita Gimana, pengen Ustaz? memetik Ya. sekarang pelajaran buat pemirsa ini. Ya. Bagaimana untuk berubah. Ya. Berubah ya. Ya. Iya, karena kan kalau tema kita nih sholat subuh berhubungan dengan kedisiplinan ya. Dan sukses juga perlu kedisiplinan. Betul. Nah, untuk melatih disiplin gimana tuh, Bung Renald? Disiplin itu kan ada 2 macam. Nah, Ada disiplin yang ditekan dari luar, Oke. ada disiplin yang datang dari diri sendiri. Hmm. Nah, jadi manusia itu bisa mendapatkan disiplin ya kalau dari dalamnya itu dia mengalami sesuatu begitu, ada kesadaran. Tentu peranan orang tua kan juga penting. Ya. Ya, dari jadi gini, kita kan seringkali orang tua itu melatih anak supaya anak kita jadi pinter. ya, Iya, benar. Jadi juara kelas. Iya, Iya. belajar gitu. Sekarang kita harus sadar juga kemana tuh anak-anak kita pinter-pinterin dulu, gitu kan? Iya, benar. Yang penting sebetulnya orang tua bangun kepada anak-anaknya adalah dalam diri anak itu sendiri. Anak itu mempunyai kesadaran dari dalam dirinya bahwa dia nggak jadi juara kelas nggak apa-apa. Nanti kan ke depannya yang penting jadi apa kan begitu kan? Karena di dalamnya itu sudah menjadi manusia nomor 1, manusia kelas 1, gitu kan? Ntar juga kita akan bahas tentang orang sukses adalah orang-orang yang pernah gagal. Termasuk Bung Renald ini. Iya benar. Gagal. Kasih bocoran dulu deh. Hah? Penangan naik kelas. Itu pembalasan yang tadi saya bilang. Ntar kita tanya ya. Oke. Kita bareng kita di chatting nih kan ya. Mirza, kebayang gak sih seorang Renald Kasali, profesor, guru besar, Iya. memimpin institusi pendidikannya Besar. besar gitu. Ternyata penangan naik kelas. Buku-buku bisnisnya bestseller. Bestseller. Ngajar sarjana, pasca sarjana. Jadi guru dunia. Wah. Tapi nggak naik kelas. pernah. Itu gimana ceritanya Pak Gimana itu Renald? cerita? Sebetulnya sih gampang aja. Jadi periode sebelum itu Iya. blow on gitu ya, bodoh. Ya, Bener, males dendam. harus diakui. Satu sama. Satu sama. Jadi sebetulnya tidak ada orang sehat yang tertarik dengan kesehatan. Tidak ada Betul, orang ya, sehat orang yang tertarik dengan kesehatan. Ya, Karena dia yang udah sehat gitu. Karena dia udah sehat. Yang tertarik dengan kesehatan itu pasti orang-orang yang Penyakitan. sakit, gitu kan? Buku-buku tentang kesehatan juga tidak ditulis oleh orang-orang yang sehat. Jadi Luar biasa. tidak semua buku-buku tentang keberhasilan itu ditulis oleh orang yang berhasil. Iya. Terutama di masa lalu gitu ya. Nah, jadi saya memang mengalami itu, benar-benar saya mengalami. Malum kita anak kecil yang temennya main semua kan. Oke. Kebutuhan seorang anak kan bermain. Bermain. Main. Nah, saya dulu tinggalnya di Kebayoran. Sampai kelas 5 saya dapat hukuman, tamparan yang luar biasa. Kagak naik. Kagak naik gara-gara bahasa Indonesia doang. Pelajaran bahasa Indonesia. ya? Bahasa Indonesia. Udah tiap hari diomongin tuh. Iya, itu saya masih ingat kok apa itu. Lawan kata ditanya. Lawan kata. Lawan kata aja saya lawan terus semuanya. Lawan katanya kenyang. Lapar. Saya bilang belum kenyang. Salah. Jadi otak saya bilang belum kenyang. Kan tidak melulu dong kalau kenyang lawannya lapar. Ya, kan? Misalnya kita ditanya orang, udah kenyang belum? Belum. Kan lawannya belum kenyang. Iya, belum kenyang. Bukan dia jawab lapar nih, nggak begitu kan? Logika saya begitu. Itu SD udah gitu pemikiran tuh ya. SD.
Bahasa Indonesia 5 nggak naik kelas. Oh. Bahasa Indonesia 5. Ya. Jadi gurunya marah sama saya, gitu kan? Nah, marah sama saya. Tapi di situ saya seperti ditampar. Jadi malunya minta ampun. Rasa malu. Nah itu ada pukulan. Jadi ada pukulan. Nah dari situ saya mulai merasa ini ada yang nggak beres. Apalagi melihat orang tua kita. Kalau kita nggak naik kelas kan yang nangis orang tua kan? Iya, malu. Kan orang tua kita, bukan kita orang tua kita. Nah SMP saya bandel lagi. Mimpin satu kelas ngabur. Wah. Kenapa? Karena gurunya nggak enak didengerin kan gitu kan? Ya. Masalahnya bukan lawan kata lagi nih? Bukan. Lawan guru ini. Tapi orang tua kita dipanggil terus. Nah itu hebatnya sekolah dulu ya. Orang tua dipanggil mau datang. Nah lama-lama saya pikir mungkin saya salah. Malu gitu. Ya, terutama karena malu. Nah akhirnya saya memperbaiki diri. Ranking dari nomor 38. Dari ranking 38? Dari 38 orang, ranking 38. Keren. Oh, kalau anak bontot ya, anak bontot ya. Memperbaiki diri jadi nomor 3 di kelas. Oh iya. Hanya dalam tempo 6 bulan. 6 bulan. Nah, berarti itu bisa dibilang bangkit dari keterpurukan. Iya. Kan Jadi menjadikan sesuatu yang terjadi sebagai momentum untuk bangkit. Iya dong. Kan ada 2 pilihan. Hidup kan pilihan. Kita mau jadi telur atau kita mau jadi bola tenis. Kalau mau jadi telur, Telur, iya. Kalau kita jatuh ke bawah, Hancur. hancur. Kalau bola tenis, Membal. semakin dibanting, semakin dia naik ke atas. Kan begitu. Oh, simpel tapi luar biasa. Bola tenis telur. Iya. Nah, kalau Ibu Ustazah ini punya pengalaman Pak Ustadz yang berhubungan dengan sholat subuh. Sholat subuh yang paling berkesan, yang paling menarik waktu itu gimana Bu Ustazah? Alhamdulillah, sebenarnya ini suatu kenangan yang saya tidak menyangka kalau ada ingin yang tahu tentang kenangan ini. Iya. Nah peristiwanya ketika saya sudah belajar sholat Iya. dan bisa sholat, maka saya mencoba untuk menghayati. Kenapa? Karena selalu muncul pertanyaan demi pertanyaan. Kenapa orang Islam sholat aja harus memulai dengan takbir? Terus kenapa ada ruku? Kenapa ada sujud? Dan seterusnya sampai kita mengucapkan salam. Itu saya pelajari. Tapi saya berpikiran, nggak mungkin semua gerak itu tidak ada maknanya. Mesti ada. Pasti ada maknanya. Kalau nggak ada maknanya, udah kita diem-diem aja begini. Kita bisa sholat dengan tidur dan lain sebagainya. Sampai kemudian saya mengharapkan benar-benar hadirnya kekuasaan Allah. Ketika sholat, saya mulai dengan menata diri saya, batin saya, hati saya, dengan menyatakan, ya Allah, kepadamu aku menghadap. Seolah-olah di situ saya berjumpa dengan Allah. Dan kemudian saya mulai bertakbir dan seterusnya. Padahal pada masa itu saya sedang dalam keadaan yang drop. Gimana tidak, ibaratnya saya terlempar dari dunia. Kenapa saya katakan demikian? Karena lingkungan kehidupan saya, ayah, ibu, sampai teman sepermainan, seluruh sekolahan, sampai kepada juga relasi-relasi ketika saya sudah dewasa, semuanya dari kalangan yang bukan Islam. Saya sendiri. Jadi yang berbeda cuma saya. Alhamdulillah. Kembali lagi, ketika dalam keadaan terpuruk itulah, maka ketika saya mulai takbir, kemudian saya lanjutkan sampai dengan rukuk dan sujud, saat itu betul-betul saya mohon, ya Allah, tunjukkanlah hamba-Mu ini jalan yang harus aku lalui, ya Allah. Maka kemudian setelah selesai sholat, setelah saya tutup dengan doa, berangsur-angsur, maaf saya agak tersendat dalam mengucapkan, berangsur-angsur kesedihan yang menimpa diri saya, beban yang demikian berat itu berangsur-angsur menjadi hilang. Setelah saya selesai sholat subuh, ternyata dengan mudah saya menemukan jawabnya. Ya kalau begitu ya begini. Nggak pernah kebayang.
Tapi dengan sholat subuh yang itu, saya mendapatkan jawaban. Dan sejak saat itu saya tidak pernah lalai dari sholat. Kenapa? Karena saya merasakan nikmatnya sholat itu. Dapat kliknya. Nah kalau Pak Renal gimana Pak Renal? Masalah hubungan sholat dengan perubahan. Kan banyak orang bilang, gue sholat melulu, miskin terus. Kalau menurut saya ini kan semua disiplin kan. Kita tahan dulu Pak Ustadz, kita tahan nih. Ntar juga setelah ini kita akan minta Pak Renal cerita tentang kisah burung dan ayam. Itu seru. Ya. Oke, tetap baru kita Boleh denger ya. Oke. Cerita burung ayam ya? Burung, elang, dan ayam. Tapi itu dulu pertanyaan aneh dulu. Oh iya silakan. Ya di mana-mana kan kita disiplin kan. Kalau sudah disiplin pasti kita urus diri kita sendiri kan gitu. Ya jadi, nah ini juga ada hubungannya dengan elang. Ya kan. Elang itu juga disiplin. Kalau dia disiplin dia bisa terbang kan tinggi kan. Jadi melatih diri itu kan elang itu. Jadi kisah persahabatan elang dengan ayam sebetulnya itu bisa dibaca di buku dongeng. Buku dongeng. Kebetulan saya punya istri saya kelola itu kan rumah baca. Rumah baca. Jadi suka lihat-lihat buku-buku dongeng apa ini. Rupanya banyak cerita itu persahabatan elang dengan burung ayam. Dengan ayam. Burung elang dengan ayam. Burung elang dengan ayam. Ya. Nah, rupanya ketika mereka bersahabat itu, suatu ketika mereka terbang bersama, tapi ayam ini kan nggak bisa terbang. Elang itu terbang. Jadi akibatnya elang ini harus turun ke bawah, ngajakin si ayam terbang. Ayam itu kan cuma begini-begini aja. Kepek-kepek aja. Tapi lama-lama si elang ini bisa melatih. Ayamnya ikut terbang. Tapi baru terbang sedikit aja, ayam ini udah langsung bilang, perut gue mual. Mual nih. Mual. Dia bilang turun-turun, buru-buru turun. Nah dia turun, sampai di bawah, akhirnya mampir di tempat itu ada kandang sapi. Sapinya makan enak, makan jagung segala macam situ ya, kasih makan jagung. Terus dia lihat kok enak bener si sapi, boleh ikut makan, boleh kata si sapi, boleh ikut sapi. Nah si sapi itu kemudian lagi makan, dia makan aja sini, kita banyak kok kelebihannya di sini. Ya, Tuhan kita baik, kita dikasih makan sebagainya. Si elang bilang, apa ada hidup kayak gitu? Kita dikasih rumah, dikasih makan, nggak usah harus kerja, dikasih ini enak bener katanya. Si ayam tergiur. Nah itu mental ayam tuh begitu. Tergiur dengan kenikmatan gitu kan. Tergiur kenikmatan. Udah saya di sini aja deh. Saya capek terbang. Elang bilang, oh nggak begitu. Hidup tuh kerja keras, harus terbang tinggi kata si elang. Enggak, saya mau di sini aja. Ditinggalin sahabatnya. Elang terbang lagi kemana-mana begitu. Si ayam di situ. Si ayam di situ. Gue numpang di sini. Boleh kata si sapi itu kan. Dia numpang, dia makan. Lama-lama jadi gemuk. Suatu ketika dia dengar tuh. Ibu yang punya sapi bilang, kita mau makan ayam goreng. Ya. Nah panik lah si ayam gitu kan. Nah. Dia bilang, gimana kalau aneh ngabur aja dari sini gitu ya. Ngabur lah dia mau ngabur. Dia mau terbang, nggak bisa, badannya udah kegemukan. Lemak semua karena gitu makan kan. mulu. Nah, karena makan mulu, dia lari nggak bisa. Dia cuma bisa begini-begini aja. Ngepak-ngepak aja, nggak bisa terbang. Apa akibatnya? Akibatnya dia udah dipotong. Jadi ayam goreng. Nah jadi persahabatan kedua itu mengisahkan tentang yang satu adalah ayam. Kalau kita dalam bahasa Inggris itu chicken gitu kan? Chicken ya, tahu ya chicken ya? Chicken itu simbolnya penakut, artinya penakut. Loser ya? Loser. Elang itu selalu terbang. Elang adalah simbol kerja keras. Nah ini yang saya bilang, biasanya jangan sampai kita punya kerjaan yang kerja sama kita isinya penakut semua. Ya, orang yang udah mau enak aja. Nah jadi kalau sekali lagi kalau misalnya ada orang yang bilang ini enak, jangan langsung kita bilang itu enak. Karena enak itu bisa membuat kita lumpuh. Membuat kita gampang dipotong orang. Kira-kira begitulah prinsipnya. Nah terus kaitan sama tadi, sama sholat menurut? Ya saya kira sih semua adalah disiplin. Ya. Nah kalau subuh itu saya kira itu saat yang baik buat siapapun juga. Ya. Karena itu gelap. Manusia itu menurut saya punya sahabat yang paling dekat. Sahabat yang paling dekat itu adalah orang yang bisa dilihat di depan kaca. Ya kan? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri kan? Pernahkah kita mengajak diri kita berbicara? Oke. Ya kan? Pernahkah kita mengajak diri kita berbicara? Kapan?
itu ketika lagi gelap, sepi gitu ya, teduh begitu, itu sebetulnya bagus sekali buat orang bicara dan sekaligus bicara dengan Allah. Saya kira itu adalah yang sangat penting. Oke, nah keren. Elang dan ayam ya. Elang dan ayam. Oke. Nah kalau Ibu Ustazah punya sehari-hari kegiatannya di perkumpulan mu'alaf ya Bu ya? Bukan. Alhamdulillah saya karena merasakan jatuh bangun sebagai seorang mu'alaf. Saat ini saya sudah memiliki yayasan yang justru untuk membina mu'alaf. Dan sekaligus pembentengan iman dan akidah. Di mana ini lokasinya? Irena Center di Bekasi. Oh, Bekasi. Ya, yang insya Allah dengan memohon ridha Allah, saya akan juga mendirikan pondok pesantren mu'alaf perempuan. Oh, di mana itu? Di Sentul. Di situ juga. Oh, Sentul. Iya. Oke. Insya Allah doanya Ustaz. Ya kita bantu insya Allah. Apa yang bisa kita bantu. Itu kegiatannya apa aja itu Bu Ustazah? Pembinaan mu'alaf. Iya. Jadi karena misinya adalah membina mu'alaf dan sekaligus pembentengan iman dan akidah. Kalau pembinaan mu'alaf itu berarti kita membina sebelum mereka masuk Islam sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seterusnya. Nah Pak Ustadz, kita masih punya segmen favorit, segmen akhir, kita berdoa bersama. Juga nanti di segmen 5 kita akan tanya doa dari Ibunda Bung Renald Kasali. Iya, ada ya. Doanya simpel tapi selalu diucapkan ya. Simpel. Oke, tetap bareng kita di chatting dengan Yaya. Balik lagi di chatting dengan YM. Nah, ini juga nih Pak Ustadz yang ada seseorang di belakang kita nih, Mas Toto yang sudah bersama kita kira-kira 60 episode ya. Mau pamit. Mas Toto bisa bergabung sama kita di sini. Nah, sedih juga kita ini. Sedih juga ya, kita dari awal ya. Iya. Mau pamit katanya. Ini Mas duduk dekat di samping Ustazah. Silakan Mas Toto. Silakan Mas Toto. Mau kemana nih Mas Toto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau kemana nggak tahu. Belum tahu, hanya berjalan saja. Okay. Tapi tadi sangat senang sekali dan akhirnya dari 60 episode ini saya bisa duduk di sini sebagai didampingi Happy. Bicara dengan bola bekel tadi, terus ibu juga, ibu yang terhormat, tercinta, juga bicara masalah di bontang-banting gitu. Sebenarnya saya menangkap esensi dari hewan juga ketika Bapak bicara tentang elang dan ayam. Kami bicara tentang kupu-kupu. Ibu suka kupu-kupu? Tapi ibu suka ulat bulu? Bahkan prosesnya ulat bulu untuk menjadi kupu-kupu itu menjadi kepompong ibu-ibu. Itu di situ merenung, diseleksi dengan alam. Ada hujan, ada matahari, ada siang, ada malam, dan akhirnya pun hanya yang terpilih yang menjadi kupu-kupu. Seperti itulah. Jadi untuk saya pribadi, saya menasihati saya sendiri bahwa pahit manis hidup itu memang harus ditelan. Berarti keren, wah. Mas Toto pamit mau jadi kupu-kupu. Oke, sukses terus buat Mas Toto di tempat barunya nanti ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menemani kita sekian lama ya Den. Udah lebih daripada temen. Amin. Udah jadi saudara. Alhamdulillah saya nggak punya utang sama dia. Iya. Oh ada tak? Ada. Saya ingatin. Apa? Saya itu berbau-bau. Sebenarnya masjid di dunia itu cuma ada 2. Apa? Dan itu ada terucap di Ustadz. Oh siap. Belum waktunya. Oh iya. Cuman itu aja. Siap. Ada utang ternyata. Siap. Beres. Oke. Nah tadi Mas Toto sempat ngomong tentang ibu. Nah kesuksesan Bung Renald sekarang juga tak lepas dari doa seorang ibu. Doanya apa sih? Pengen tahu. Pendek aja. Apa itu Bu? Ya, kalau anak saya ini memang
mampu, berikan dia jalan. Itu aja. Berikan dia jalan. Selebihnya dia percaya aja. Sederhana aja. Saya mampu berikan dia. Kalau dia mampu, berikan jalan. Selebihnya kan sudah diatur. Nah, kalau berhubungan dengan tema kita, keutamaan sholat subuh. Bu Ustazah minta sesuatu dong, agar kita bisa nggak kesiangan lagi, biar lebih semangat lagi. Kalau dari Bu Ustazah gimana? Iya. Memang awalnya berangkat dari kedisiplinan itu benar. Tapi jangan lupa, niatkan dulu. Carilah jawaban siapa saya. Itu kunci hidup. Setelah menemukan jawaban siapa saya, nanti dalam sekian jawaban yang panjang itu ada yang sangat prinsip. Dari jawaban yang panjang prinsip adalah pada titik di mana saya adalah seorang hamba Allah. Dia jadi apapun, dia tidak akan lupa dengan Sang Khalik. Tidak akan dia lupa dengan hak dan kewajibannya. Disitulah dia menikmati kebutuhan tentang sholat. Kalau sadar jadi sholat itu ya. Iya. Yang memerlukan sholat, yang butuh sholat itu kita sebagai hambanya ini. Itulah sebabnya setiap kali kita sholat yang khusyuk, insya Allah selesai sholat, yang terasa pada diri kita adalah betapa ringan diri kita. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan seluruh permasalahan hidup ini kepada Allah. Kenikmatan itu adalah kenikmatan yang sangat mahal. Mintalah hidup diatur oleh Allah. Jangan mendikte Allah, tapi mintalah hidup diatur oleh Allah. Itu bisa jadi kesimpulan kita tuh Pak Ustadz. Baik pemirsa, Bunda, jadi di segmen akhir kita ada doa. Saya kira ada seorang ibu di tengah-tengah kita. Iya. Alangkah baiknya doa dipimpin oleh Ustaz. Saya senang sekali mendapatkan kehormatan untuk memimpin doa ini. Namun saya tahu bahwa di tengah-tengah kita adalah, terutama bagi saya, ada seorang Ananda yang sudah dipercaya oleh Allah untuk memimpin umatnya. Ada dua Ananda, tiga nih. Marilah kita persilakan Ananda kita untuk memimpin dengan doa. Pak Renal barangkali. Silakan Pak Ustadz. Pemirsa silakan, seperti malam-malam biasa kita chatting YM. Jadi Pak Renal saya tidak memimpin doa, saya hanya mengaminkan. Jadi tiap malam chatting YM itu di episode ujung akhir semua pemirsa berdoa dan saya hanya mengaminkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang di studio dan yang di rumah, kita berselawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Silakan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Silakan pemirsa berdoa untuk hajatnya, untuk masalahnya. Jangan lupa doakan orang sekelilingnya, terutama orang tua, ibu. Jangan lupa juga berdoa untuk akhirat, segala dosanya, untuk nasib kita nanti di pengadilan Allah. Silakan berdoa. Ya Allah, malam hari ini kembali Engkau saksikan kawan-kawan kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami berdoa kepadamu ya Allah. Ada yang berdoa supaya hutangnya lunas. Ada yang berdoa supaya bisa sampai ke Baitullah. Ada yang berdoa udah rindu menjadi seorang istri. Ada yang kepengen segera memiliki istri. Ada yang senantiasa menangis ketika melihat bayi orang lain menangis. Kepengen merasakan menjadi seorang ibu. Pengen hadir seorang anak di tengah rumah tangganya. Ada yang kangen bener sholat dengan kakinya, mencium sejadah dengan dahinya. Karena barangkali Allah berikan penyakit buat dia, tahunan dan pengen sembuh. Ada yang lagi susah ekonominya, ada yang lagi sempit soal rezekinya. Bahkan kau mendengar apa yang tidak saya dengar. Kau mendengar semua doa apa yang diperdoakan oleh kawan-kawan kami ini ya Allah. Sedangkan Kau Maha Kuasa untuk mengabulkan.
Ya Rabb, selama doa belum Kau kabulkan, bahagiakan hati kami semua. Kau tidak pernah akan menyia-nyiakan doa hamba-hambamu yang percaya pada dirimu ya Rabb. Bahagiakan mereka semua bahwa doanya akan menjadi pengampunan buat dia. Apabila dia bersabar, Engkau akan hadirkan kebaikan-kebaikan yang tidak dia minta. Apabila dia ridha, bila ia juga bersabar, maka Engkau bahkan akan menghadiahkan penjagaan dari segala bala yang tidak juga dia minta perlindungan. Kau naikkan derajat dari setiap doa yang dipanjatkan kepadamu ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, sekian lama kami berdoa padamu, belum menjadi apa-apa dibandingkan kesabaranmu mendengar doa kami. Bisa berdoa saja sudah merupakan kemuliaan buat kami-kami. Makasih ya Allah. Makasih hingga malam ini kami masih Kau izinkan berdoa. Kau berikan rahmat-Mu yang besar buat Ustaz Iren Handa, buat Parena Kasali, seluruh keluarga. Kau berikan buat Mas Toto Alki jalan yang lempeng di kedepan hari. Kau selamatkan kawan-kawan kami pulang ke rumahnya masing-masing. Dan Kau izinkan kami melihat matahari pagi dalam keadaan kami salat subuh berjamaah ya Allah. Rabbana atim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, doa tadi menjadi penutup kita pada malam hari ini. Bisa chatting dengan YM. Terima kasih telah bersama kami selama 1 jam. Dan Denny juga mengucapkan terima kasih untuk semua jemaah yang telah hadir. Terima kasih, hati-hati di jalan. Terima kasih juga buat tamu-tamu kita, Ibu Ustazah Iren. Terima kasih Bapak Ren Kasari. Terima kasih. Salam buat teman-teman Ya, di kita rumah. gembira buat semua yang gak naik kelas. Beres. Insya Allah. Bisa lebih sukses. Bisa lebih sukses. Baik, Tata Aget Enren, terima kasih. Mas Toto, sehat selalu. Oke. Keep kontak ya. Oke. Saya Denny Cagur dari Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Mohon pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.